meskipun sesibuk apapun satu usaha, sesibuk apapun orang itu bekerja, masih bisa ada kesempatan untuk berternak bebek pedaging yang tujuannya untuk membuat satu usaha UMKM sehingga akan mendapatkan hasil. Dan beternak bebek pedaging adalah satu peternakan yang tidak sulit dan tidak ribet dan cukup, biayanya murah, hasilnya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Mbah Ghazali. Semoga Bapak Ibu sahabat di mana saja berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya bagi para peternak bebek pedaging di mana saja berada, semoga mendapatkan kelimpahan rezeki yang melimpah barokah. Amin, 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 amin. Dalam kesempatan ini Mbah Ghazali berkunjung ke tempat peternakan kelompok bebek pedaging yang ada di Desa Lebak, sebagai kelompok usaha bersama anak-anak muda. Dan ini patut menjadi contoh satu jenis usaha yang perlu dipertimbangkan oleh para pemuda. Kalau berdiri sendiri berat, kesulitan, tapi kalau berkelompok ini sangat menjanjikan dan sangat menguntungkan. Dan ini cerita-ceritanya sudah berdiri lama, dan kebetulan saat ini ketua kelompoknya dan anggotanya dan anak kandangnya lumpuh jadi satu, sehingga Mbah Ghazali kebetulan bisa bertanya banyak hal yang berhubungan dengan bebek pedaging sehingga bisa ditiru oleh para peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini bapak-bapak semua, adik-adik saya semua, saya mengambil adik itu karena Mbah Ghazali ini yang paling tua, sudah di atas 60 tahun. Sehingga saya memberi support kepada pemuda satu desa yang kreatif mengembangkan usaha bersama. Ketua kelompoknya mana ini? Pak Muhyiddin ketua kelompoknya. Mohon diterangkan bagaimana ceritanya kok sampai berdiri satu kelompok usaha anak muda bersama ini. Ya, begini Pak Ghazali, Mbah Ali, gini. Untuk awal-awalnya itu kami bergabung bertiga dengan Pak Rizal ini sudah 10 tahun yang lalu lah kita berdiri. Sudah 10 tahun? 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah 10 tahun. Untuk mendirikan kelompok UMKM ini, di mana kami bertiga jagung-jagung kecil kayak begini, gimana baiknya untuk meningkatkan atau memberdayakan warga atau pemuda ini bisa tercapai. Makanya ini harus berkelompok kan begitu. Jadi kita sebenarnya sudah berdiri 10 tahun yang lalu. Terus coba saya tanya, kenapa pilihan usaha itu di bebek pedaging, tidak bebek petelur dan lain sebagainya? Ceritanya gimana ya? Ya, kebetulan dalam UMKM maju abadi ini itu banyak sektor, banyak unit sebenarnya. Kami sudah mencoba, kami mencari formula ternak yang terbaik dan termudah, simpel begitu. Makanya dari berbagai macam peternakan kita coba, pernah kambing, terus kemudian juga merambah ke jamur, ayam doper sudah. Dan yang paling akhir ini adalah kita cocok dengan bebek pedaging. Intinya umurnya kisaran
kisaran ya 30 sampai 40 hari. Ini sangat simpel, sederhana, dan tidak jenuh kalau kita ibaratnya tanam dalam kurun waktu 35 sampai 40 hari kita sudah panen. Ini akan menjadi terasa beda rasanya dengan beternak kambing atau yang lain lah, intinya seperti itu. Itu Pak Ghazali. Terus Mas Rizal ini juga sebagai perangkat, Mbah Muhyiddin ini sebagai kiainya desa, akan tapi kenapa harus beternak? Ini motivasi yang mendorong perangkat desa sudah mendapatkan bayaran tiap bulan, kemudian Pak Kiai ini wong Kiai kok ternak bebek. Apa alasan Pak Kiai kok ternak masih muda sudah menjadi pemimpin informal di masyarakat? Kenapa kok ingin pemuda supaya bekerja dan berkelompok? Alasannya apa? Begini Mbah Ghazali, dasar yang kuat untuk kenapa beternak yang pertama yang saya jawab, kenapa memilih beternak, karena ini bagian dari sunnah Rasul, sunnahnya Rasul. Bukan kalau sekarang sunnah Rasul kan diasosiasikan dengan sesuatu yang ibaratnya hubungan suami istri kan begitu, tapi sebenarnya sunnah Rasul itu kan apa-apa yang dilakukan oleh Rasul kan begitu. Nah, kebetulan Rasul kita Nabi Muhammad SAW ini kan memang peternak juga kan begitu. Pedagang, beternak itu termasuk bisnis-bisnis yang memang ada tuntunannya, ada sunnahnya kan begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa itu kita sudah perangkat, kita sudah menjadi tokoh masyarakat kan begitu ya. Kenapa kok masih juga beternak kan begitu ya. Awalnya memang kita itu ingin memberdayakan pemuda dan masyarakat ini supaya mempunyai side income lah cara kerennya, mempunyai tambahan penghasilan tambahan kayak begini. Ketimbang pemuda-pemuda ini pada nganggur, pada tidak punya tambahan-tambahan untuk jagung-jagung untuk ngopi, tapi ini bermanfaat. Kita seperti ini jagung ngopi tapi bermanfaat, mengurus saat liburan, mengurus ternak begitu Mbak Ghazali. Terus Bang Rizal ini kan perangkat. Padahal perangkat itu harus kerja mulai pagi sampai sore. Apa bisa membagi waktu untuk juga beternak bebek petaging seperti ini? Alhamdulillah untuk bebek ini kategori ringan, jadi tidak harus ditunggu satu hari satu malam, tidak harus nungguin ngasih makan ngasih minum, nggak harus seperti itu. Jadi teknisnya ringan. Kemudian yang kedua juga kita ada anak kandang gitu. Jadi kita punya sistem yang namanya anak kandang agar pantauan lebih ringan. Jadi saya sekedar membantu, memantau, menyupport dari pemerintah desa, melindungi dan lain sebagainya, pengawas lah. Jadi itu beberapa alasan atau hal-hal yang menjadikan motivasi mereka, meskipun sudah jadi perangkat, sudah jadi tokoh masyarakat, karena ingin memberdayakan pemuda agar tidak jagung dolanan, HP dan lain sebagainya, maka dikoordinir sebagai bentuk UMKM, begitu Pak ya, UMKM. Tapi berat dan tidaknya satu usaha ini, kebetulan di sini juga ada anak kandang yang setiap hari mengurusi ternak itu. Jadi kelompok UMKM tadi hanya satu orang yang dipercaya untuk memelihara peternakan. Kemudian saya tanyakan berat dan susahnya, ringan dan senangnya merawat bebek pedaging ini sampai di mana? Tolong dijelaskan. Kalau menurut saya beratnya sih enggak. Kita hanya bisa mengatur waktu lah untuk memberi pakan mudah, terus
tempat pakan kan udah otomatis, tempat minum otomatis, kita tinggal kasih gong itu tinggal ngecek lah istilahnya sih, cuma ya pagi, siang, sore lah, waktu lah. Oh, jadi begini ya prinsipnya, nanti karena ini berkelompok, maka sistemnya terus dikembangkan sehingga nanti kalau modal itu sudah kembali, kemudian sudah berkembang sehingga banyak, kemudian nanti baru mendapatkan hasil, tidak harus setiap panen dibagi, begitu Ya. Jadi kesimpulannya begini, para bapak ibu sahabat di mana saja berada, setelah bakal diwawancara langsung kepada pelaku usaha dan kemudian juga ada anak kandangnya, kemudian ada tokoh masyarakatnya, kemudian ada perangkat desanya. Meskipun sesibuk apapun satu usaha, sesibuk apapun orang itu bekerja, masih bisa ada kesempatan untuk berternak bebek pedaging yang tujuannya untuk membuat satu usaha UMKM sehingga akan mendapatkan hasil. Dan beternak bebek pedaging adalah satu peternakan yang tidak sulit dan tidak ribet dan cukup, biayanya murah, hasilnya melimpah. Demikian, terima kasih dari Mbah Gajiali, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.